Apa itu bahasa roh? Ini adalah karunia perjanjian baru ketika seseorang berbicara dalam bahasa yang tidak ia pelajari. Kadang bahasa manusia, kadang bahasa yang rohani. Tujuannya bukan pamer rohani. Tujuannya membangun jemaat dan memuliakan Tuhan. Kisahnya muncul jelas pada hari Pentakosta. Roh Kudus memenuhi para murid. Mereka berbicara dalam bahasa asing. Orang banyak mendengar kabar besar Allah dalam bahasa mereka sendiri. Bingung, heran, lalu tertarik pada Injil. Itu tanda yang menunjuk kepada Yesus. Di kota Korintus, karunia ini juga tampak. Namun di sana Paulus memberi rambu-rambu. Ia menempatkan kasih sebagai pusat. Tanpa kasih, bahasa manusia dan bahasa malaikat hanya bunyi yang kosong. Tanpa kasih, semua karunia kehilangan jiwa. Garis besar panduan Alkitab itu seperti ini. Pertama, ada doa pribadi dengan bahasa roh. Seseorang berbicara kepada Allah dan hatinya dibangun. Kedua, ada bahasa roh di dalam ibadah umum. Di sini wajib ada penafsiran. Jika tidak ada penafsir, lebih baik tenang dan berdoa dalam hati. Semua harus tertib dan membangun. Paulus mengatur jumlah dan urutan. 2 atau 3 orang saja. Bergiliran, jangan serentak, harus ada yang menafsir. Jika tidak, tahan diri. Berbicaralah kepada Allah di dalam hati, bukan ke mimbar. Sebab Allah adalah Allah yang rapi, bukan Allah kekacauan. Ingat juga keragaman karunia. Tidak semua orang rasul, tidak semua orang nabi, tidak semua orang guru, tidak semua orang berbicara dengan bahasa roh. Roh membagikan karunia seperti yang ia kehendaki. Semua untuk kebaikan bersama, karunia berbeda, tubuh sama. Karena itu, bahasa roh bukan syarat keselamatan. Bukan bukti wajib bahwa seseorang telah menerima Roh Kudus. Siapa yang menuntut semua orang harus berbahasa roh telah melangkah di luar batas. Keselamatan bergantung pada Kristus, bukan pada satu tanda yang sensasional. Bagaimana dengan perdebatan zaman ini? Sebagian berkata karunia-karunia telah berhenti. Sebagian berkata karunia masih berjalan. Perdebatan ini panjang dan orang-orang yang mengasihi Tuhan ada di kedua sisi. Jalan terbaik adalah kerendahan hati. Pegang Alkitab, kejar kasih. Bangun tubuh Kristus, hormati saudara yang berbeda pendapat. Lihat lagi penekanan Paulus. Yang paling utama adalah membangun jemaat. Nubuat lebih berguna di ruang ibadah karena orang mengerti. Bahasa roh berguna jika ditafsir sehingga semua dikuatkan. Tujuannya bukan pengalaman pribadi yang gemerlap. Tujuannya pertumbuhan bersama. Bagaimana dengan doa pribadi? Ada kalanya kita kehabisan kata. Ada kalanya hati berdoa lebih cepat daripada pikiran. Roh menolong kelemahan kita. Ia mengantar doa yang tidak terucap. Ia menguatkan jiwa yang letih. Dalam ruang sunyi itu orang percaya dibangun. Namun doa pribadi tidak boleh menjadi alasan untuk kekacauan di ibadah umum. Ada pula tanda misi di Pentakosta, bahasa roh menembus batas bangsa. Orang-orang mendengar kabar besar Allah dalam lidah mereka. Pesan Injil melompat melintasi tembok bahasa. Di tempat lain bahasa roh bisa menjadi tanda yang menggugah. Tujuannya tetap sama, menyorot Kristus bukan diri. Mari berbicara tentang sikap hati. Kejar karunia rohani tapi dahulukan kasih, berdoalah untuk dapat menafsir. Belajarlah diam ketika tidak ada penafsir. Latih diri untuk tertib, karena ketertiban juga bentuk kasih terhadap sesama yang hadir. Waspadai 2 jurang. Pertama, mematikan karunia karena takut dituduh berlebihan. Kedua, mengagungkan karunia sehingga melupakan kasih dan pengajaran. Jalan yang sehat adalah tunduk pada firman. Jalankan dengan rendah hati, uji buahnya. Apakah jiwa dikuatkan? Apakah jemaat dibangun? Apakah Kristus ditinggikan? Beberapa pedoman praktis bisa menolong. Pemimpin menjelaskan aturan Alkitab dengan lembut. Jika ada bahasa roh di ibadah umum, pastikan ada penafsir. Berikan ruang bergiliran. Jangan dorong orang untuk meniru-niru. Jangan paksa anak-anak muda untuk memproduksi bunyi. Karunia bukan hasil latihan meniru. Karunia adalah karya roh. Bagi yang belum menerima karunia ini, jangan kecil hati. Kamu bukan kelas 2. Allah telah memberi karunia lain yang sangat penting. Mintalah agar dapat bernubuat, mintalah hati yang mengasihi. Karena yang paling besar adalah kasih. Bagi yang berbicara dalam bahasa roh, peliharalah kerendahan hati. Doakan supaya juga dapat menafsir. Taat pada aturan jemaat, biarkan kasih memimpin lidahmu. Biarkan damai memimpin ritmemu. Ingat, tujuan akhirnya bukan kesan yang heboh. Tujuan akhirnya adalah tubuh Kristus yang bertumbuh sehat. Ada pula pertanyaan tentang ayat-ayat tanda. Ada teks yang menyebut bahasa baru. Ingat bahwa bagian akhir. Injil Markus memiliki catatan tekstual yang diperdebatkan. Bijaksanalah saat memakai ayat itu sebagai dasar utama. Bangunlah pengertian di atas teks yang jelas. Pegang kuat pengajaran Rasul tentang tertib ibadah. Bahasa roh adalah anugerah. Anugerah ini bukan lisensi untuk kekacauan. Anugerah ini juga bukan alasan untuk kesombongan. Anugerah ini adalah alat-alat untuk memuji Allah. Alat untuk menguatkan saudara, alat untuk menembus batas bahasa ketika Tuhan berkenan. Jika alat dipakai sesuai petunjuk pencipta, hasilnya indah. Jika dipakai untuk diri sendiri, hasilnya bising.
Jika jemaatmu memilih tidak menonjolkan karunia ini, hormatilah. Jika jemaatmu memberi ruang dengan tertib, dukunglah. Jangan menghakimi cepat, jangan membanggakan diri. Belajar, berdoa, dan berjalan bersama. Tubuh memerlukan semua bagian. Mata tidak boleh meremehkan telinga. Lidah tidak boleh meremehkan hati. Akhirnya, pusatkan hati pada Kristus. Karunia-karunia adalah jari-jari tangan, Kristus adalah jantungnya. Kejar karunia, tapi jangan kehilangan kasih. Bersukacitalah atas karya roh dalam bentuk apapun yang alkitabiah. Bangun ibadah yang dapat dimengerti. Bangun jemaat yang terhibur dan diteguhkan. Biarkan setiap bahasa, manusia atau rohani, menjadi jembatan untuk menyatakan kemuliaan Allah.